Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari ini kita mau membahas mengenai salah satu rasul yang namanya tidak asing lagi bagi kita. Kita mau belajar, kita mau melihat apa yang Rasul Paulus lakukan dalam perjalanan hidupnya. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan dan juga belajar dari apa yang Kau tuliskan dalam firman Tuhan. Kami rindu untuk memahami dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami ingin belajar dan mendalami apa yang sudah Rasul Paulus lakukan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Kau yang membuka mata, membuka hati dan telinga setiap kami, supaya kami bukan hanya mendengar dan membaca, tetapi juga dapat mengupayakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Filipi, pasalnya yang ketiga, ayat 4 sampai dengan 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah, jika orang lain menyangka dan dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada pribadi yang merasakan bahwa masa lalunya begitu membahagiakan, begitu memuaskan, sehingga dia senang untuk melihat, untuk mengambil pembelajaran-pembelajaran dari masa lalu. Tapi tak jarang juga ada pribadi yang merasa sangat menyesal, merasa sedih kalau mengingat masa lalunya. Dan orang-orang inilah, pribadi-pribadi inilah yang pada akhirnya
ingin melupakan saja masa lalu yang sudah berlalu. Masa lalu adalah masa yang sudah berlalu. Tadi pagi kita bangun tidur, itu sudah masa lalu. Tadi malam kita melakukan tugas kita melakukan banyak kegiatan, itu juga sudah tergolong masa lalu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, masa lalu itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana atau apa yang kita lakukan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Tetapi setiap masa, setiap waktu yang sudah berlalu, itu adalah masa lalu bagi kita. Dan setiap kita dapat mengambil pembelajaran-pembelajaran yang ada dari masa lalu itu. Masa lalu, masa kini, dan masa mendatang adalah alur waktu yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kita. Tidak mungkin ada orang yang berada di masa kini tanpa melalui masa lalu. Begitu pula ada orang yang ada di masa mendatang tanpa melalui masa lalu dan masa kini, itu tidak mungkin. Jadi setiap orang rasanya mengalami masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merespon masa lalu kita untuk dapat kita ubah, untuk dapat kita lihat kembali di masa kini dan di masa yang akan mendatang, kita pada akhirnya akan bertumbuh. Hari ini kita bisa membaca dan juga mendengarkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus yang dulu kita kenal sebagai Saulus adalah seorang pemimpin penindas jemaat. Jemaat yang percaya dan yakin kepada Kristus. Nah, disinilah Paulus menentangnya begitu. Dia menganiaya, dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi jemaat-jemaat ini. Tapi satu kali dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami kebutaan selama 3 hari, yang bisa kita lihat sebagai orang-orang Farisi, sebagai orang-orang pada masa itu. Ketika orang mengalami sakit penyakit, di situ mereka menganggap dirinya itu sudah melakukan dosa atau menentang atau tidak melakukan hukum Taurat dengan benar. Dan kita bisa melihat bagaimana Paulus ini menceritakan dirinya tidak bercacat celah, tapi pada akhirnya dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Pada waktu itu mungkin yang ada di hati Paulus adalah dia bertanya-tanya, apa dosa yang sudah kulakukan? Apa kira-kira hukum Taurat yang kulanggar? Dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat ketika Rasul Paulus ini bertemu dengan Yesus, dia mengalami banyak perubahan dalam hidupnya 180 derajat. Dari yang pertamanya pemimpin penindasan jemaat, lalu dia bertobat. Kita bisa melihat masa lalu Paulus ini masa lalu yang begitu kelam. Dia menganiaya jemaat Tuhan, dia merasa dirinya paling benar, apa yang dilakukan itu semuanya benar. Tapi pada masa itu, masa kini pada konteks Paulus ini, dia mencoba melihat ketika dia sudah mengenal Yesus, ketika dia sudah bertobat, pada akhirnya dia belajar. Dia mau melihat apa yang baginya dulu adalah keuntungan, menurutnya pada saat itu di masa kininya pada konteks itu adalah sebuah kerugian. Karena dia bisa melihat bagaimana Yesus sudah mengasihinya dan pada waktu itu dia menganiaya jemaat. Dia pun bertobat, dia mengubah semua hidupnya, dia mulai semuanya dari awal lagi, dia percaya dan mengarahkan hidupnya kepada Kristus Yesus. Dari Rasul Paulus ini kita bisa belajar. Ketika kita memiliki masa lalu yang rasanya itu kurang menyenangkan, harapannya kita tidak terjebak dengan masa lalu itu. Kalau kata anak muda zaman sekarang, kita itu harus move on. Kita harus bisa melihat apa yang ada di depan kita dan kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Dengan begitu kita bisa belajar mengambil hal-hal yang kira-kira mana ya yang baik, mana yang bisa kuteruskan dari masa lalu untuk kita ubah di masa kini supaya bisa lebih baik lagi dan nantinya di masa mendatang kita dapat terus bertumbuh mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dari kisah Paulus ini kita belajar. Ketika kita mengerti, ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, kurang tepat, tidak baik, tidak peduli, tidak peka dengan sesama. Di masa kini,
masa yang bisa kita kendalikan, karena kita tahu masa lalu itu dan masa lalu tidak bisa dirubah. Apa yang sudah terjadi ya itu yang terjadi, dan itu hanya akan menjadi sebuah kenangan dan momen-momen yang bisa kita ingat. Sedangkan masa kini adalah masa yang bisa kita kendalikan. Kita bisa memilih apakah kita akan meneruskan apa yang kita lakukan di masa lalu, atau mungkin kita berubah supaya masa mendatang kita dapat terus bertumbuh. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama. Setiap kita memiliki cara kita masing-masing dalam merespon masa lalu kita. Mau seperti apa kita merespon masa lalu kita? Apakah kita akan terus berdiam diri, merasa diri paling, wah sudahlah, saya sudah melakukan hal-hal tidak baik di masa lalu. Ya sudah, saya tidak pantas. Sudahlah, saya begini saja. Atau kita bisa melihat, oh dulu yang saya lakukan ini tidak baik, maka di sini saya akan merubah kebiasaan-kebiasaan itu supaya dapat menjadi lebih baik lagi. Ketika dulu rasanya kita tidak peduli, kita tidak melihat sekitar kita, kanan kiri kita, apakah ada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Di masa kini, masa yang bisa kita kendalikan ini, kita bisa melihat perubahan-perubahan apa yang dapat kita lakukan. Lebih peka, lebih peduli dengan sesama, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Karena seperti Rasul Paulus, ketika dia bertobat, ketika dia berubah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, dia mau berubah dengan utuh, dengan penuh. Dia tidak setengah-setengah. Rasul Paulus ini mau bertobat sepenuhnya, bukan hanya di bibir saja, tetapi dalam perilakunya, yang sampai dengan saat ini kita bisa melihat buah karyanya. Bagaimana dia menuliskan banyak surat, mengabarkan kabar sukacita mengenai Yesus. Dari sini kita belajar, ketika kita tahu hal itu salah dan kita mau berubah, disitulah kita bisa berusaha. Tuhan senantiasa memampukan kita, Tuhan senantiasa membantu kita untuk dapat mengerti, untuk dapat melakukan apa yang benar, supaya pada akhirnya kita dapat menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Setiap kita memiliki waktu untuk berubah. Setiap kita memiliki kesempatan untuk mengubah apa yang rasanya kurang baik dalam kehidupan ini. Mari kita ubah, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari, supaya kita tahu apa yang dapat kita ubah. Dan berubah itu sendiri adalah hal yang mutlak. Jadi kita bisa memilih, kita mau berubah dari macam apa ke macam apa. Perubahan bisa saja terjadi dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik. Atau mungkin yang paling menarik adalah kita bisa berubah dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu, kita berubah di masa kini, dan kita dapat bertumbuh di masa yang akan datang. Kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersama-sama belajar, berubah dan bertumbuh supaya kita semakin mengenal Yesus. Kita semakin mendekatkan diri dan mengarahkan diri kepada Yesus. Yesus sudah memberikan kesempatan dan waktu yang berharga untuk setiap kita. Akankah kita memanfaatkannya dengan baik? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.